Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Aquamarine akan mempresentasikan mengenai inovasi kami di bidang geologi lingkungan yang berkaitan dengan tata guna lahan dengan saya sendiri Safiska sebagai ketua tim dan juga tim saya yaitu Rizky Azari dan juga Rofi Anugrah. Dan inilah inovasi kami yaitu Sisi Kampung atau Sistem Informasi Kesesuaian Lahan Provinsi Lampung. Ini merupakan sebuah inisiasi zonasi daerah ekonomi berbasis tepat guna lahan. Pokok permasalahan atau pokok isu dan yang melatar belakangi dari inovasi kami adalah pada bulan Juni dan Oktober tahun 2020 telah terjadi banjir atau fenomena banjir di Lampung yang ketinggiannya mencapai 2 meter dan menenggelamkan pemukiman warga, salah satunya di Bandar Lampung. Banjir terjadi akibat adanya drainase air dan sistem lingkungan yang buruk serta curah hujan yang sangat tinggi beberapa hari ke belakang. Dilansir oleh Lampos.co 2020, IB Ilham Malik sebagai salah satu akademisi Lampung menyatakan bahwa fenomena banjir ini salah satunya karena adanya maraknya perubahan fungsi lahan atau tata guna lahan serta pertumbuhan populasi kota yang buruk. Apabila fenomena ini terjadi terus-menerus akan menyebabkan kerusakan alam, contohnya tanah longsor. Berkaitan pula dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti pembukaan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang penata gunaan tanah menjadi pokok pikiran kami untuk membuat Sisi Kampung dengan metodologi mengintegrasikan antara ilmu geologi atau geologi lingkungan dengan sistem informasi geografis untuk menghasilkan Sisi Kampung yang merupakan sebuah inovasi dari tim Aquamarine dengan metode analisis kuantitatif berjenjang ketimbang menghasilkan website semi real time yang menggunakan data-data valid dan dapat dipercaya, menghasilkan peta dan rekomendasi untuk pemukiman dan bidang-bidang lainnya. Data yang kami gunakan untuk membuat Sisi Kampung dibedakan menjadi dua, yaitu data digital dan juga data non-digital. Berikut merupakan data digital yang kami gunakan, diantaranya peta geologi, peta produktivitas akuifer atau air tanah, peta kemiringan lereng, peta kerentanan gerakan tanah, lalu ada peta kerawanan gempa bumi, peta kerawanan longsor, dan juga peta kerawanan tsunami dan peta recharge discharge dari air permukaan di Provinsi Lampung. Selain itu juga kami menggunakan data non-digital untuk melengkapi parameter-parameter dan indikator kami, yaitu data tekstur tanah, data curah hujan, data drainase air, data kerentanan batuan terhadap erosi. Lalu untuk pengolahan datanya kami menggunakan metode yang disebutkan dengan software ArcGIS dan berikut merupakan langkah-langkah kami dalam pengerjaan. Lalu hasilnya berupa peta kesesuaian lahan di Provinsi Lampung untuk permukiman atau residensial dengan kelas dari sangat tidak sesuai sampai sangat sesuai, dibedakan berdasarkan warna. Dan inilah demo dari Sisi Kampung, website dan WebGIS-nya. Perkenalkan, nama saya Rofi Anugrah. Saya di sini akan menjelaskan website hasil karya dari tim Aquamarine. Pada halaman home, kita memberikan pengertian tata guna lahan, pentingnya tata guna lahan, tipe dari tata guna lahan mulai dari residensial, komersial, industrial, dan agrikultural. Website ini bertujuan untuk memberikan gambaran penggunaan tata guna lahan yang baik dan efektif secara semi-real time, yang tentunya dikaji berdasarkan kondisi regional, sumber daya, dan bahaya geologi. Nah, website ini akan memudahkan dan membantu masyarakat, pemerintah, ataupun kontraktor yang ingin melakukan pembangunan di daerah Provinsi Lampung. Pada halaman tema, kita memberikan sekilas tentang Provinsi Lampung, kondisi geologi, geomorfologi, penggunaan lahan, serta potensi bahaya geologi, mulai dari tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan erupsi vulkanik. Lalu untuk memastikan kejadian tersebut pernah terjadi, para pengguna dapat mengklik tulisan berwarna biru. Nah, pada halaman solusi kita memberikan analisis melalui software GIS dengan memberikan pembobotan pada tingkat kesesuaian lahan yang tentunya dikaji oleh geologi isu dan lingkungan. Ini merupakan diagram alir dan ini hasil dari web GIS yang telah kita bikin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai produk kegiatan kami yang kami beri nama Sisi Kampung. Jadi ini adalah sebuah web GIS
Terdiri dari beberapa tab utama. Di sebelah sisi paling kiri terdapat set panel yang menampilkan informasi mengenai sekilas tentang aplikasi sisi kampung. Dan di sebelah tengah ini adalah layar utama yang menampilkan layer-layer seperti kesesuaian lahan hingga parameter-parameter kesesuaian lahan seperti kerawanan gempa bumi hingga kerawanan tsunami. Dan di sebelah kiri atas terdapat tab, yaitu tab yang menampilkan luas area di setiap kategori kesesuaian lahan, mulai dari yang sangat sesuai hingga sangat tidak sesuai di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Jadi ketika kita klik, dia akan mengarahkan peta di bagian tengah ini ke kabupaten yang sesuai dengan yang kita klik, dan di sini diagram petanya juga akan disesuaikan dengan lokasi atau kabupaten kota yang kita pilih. Nah, misalkan di sini kita lihat yang paling dominan adalah lahan yang sesuai. Di sini juga ada tab yang menampilkan breakdown mengenai apa saja sih yang bisa dimanfaatkan untuk lahan-lahan yang mungkin kurang sesuai untuk lahan permukiman. Misalkan untuk lahan yang sangat tidak sesuai nih, nah kita bisa mungkin mengembangkan lahan tersebut dari segi agrikultur untuk membangun sebuah budidaya tanaman hias, pembentukan hutan, dan lain-lain. Sini ada tab mengenai jumlah bangunan di setiap kategori keseluruhan. Di sini juga ada tab untuk survei keterangan publik dan survei lapangan. Jadi di sini kami bisa mengumpulkan data dan juga aspirasi dari masyarakat maupun ahli survei lapangan mengenai pendapat mereka terhadap aplikasi ini, dan juga mengumpulkan data yang dikumpulkan oleh para ahli dan masyarakat di lapangan. Penerapan solusi di bidang residensial, solusinya yaitu website ini dapat diintegrasikan dengan data pemerintah mengenai tata guna lahan yang kemudian bisa untuk menjadi rekomendasi penentuan pembangunan berkelanjutan yang ramah akan bencana. Selain itu, karakterisasi dari tiap-tiap kelas atau tanah dan lahan dapat digunakan untuk rencana pengalihgunaan lahan sebelumnya yang menjadi residensial, menjadi agrikultural, atau menjadi komersial, dan lain sebagainya. Selain itu, adanya data semi real time seperti luasan lahan dan banyaknya bangunan yang tidak sesuai bisa dijadikan jalan keluar untuk pembangunan selanjutnya. Selain itu, untuk bidang-bidang lain seperti agrikultural, komersil, dan industrial, pada tiap kelas yang ada pada peta, kami breakdown dan kami karakterisasi berdasarkan karakteristik tanahnya, menghasilkan rekomendasi sebagai berikut. Nah, salah satunya seperti kelas sangat tidak sesuai, itu merupakan jenis batuan lempung dengan air tanah yang tidak bagus, drainase buruk, curah hujan tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian, kami rekomendasikan sesuai karakteristik tanah dan lahannya. Untuk agrikultural bisa digunakan untuk budidaya tanaman hias dan rumput-rumputan untuk ternak. Selain itu, untuk komersial menjadi tempat rekreasi berbasis alam tanpa adanya bangunan-bangunan yang berat karena daya dukung tanah yang kurang. Selain itu, untuk industrial bisa digunakan untuk industri perkebunan, perikanan, kehutanan, dan industri non-ekstraktif. Dan kami menganalisis SWOT-nya. Berdasarkan kekuatannya, hasil akhirnya merupakan data semi real time dan juga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan hal lainnya, tinggal ditambahkan atau dikurangkan dengan faktor atau parameter yang dibutuhkan. Lalu untuk kelemahannya, ini membutuhkan pembobotan lanjut, contohnya seperti AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk hasil yang lebih akurat. Selain itu, jika perlu dibutuhkan juga data lapangan untuk memperkuat akurasinya. Untuk oportunisnya, ini sangat bisa sekali dikembangkan untuk pemerintahan, lalu bisa digunakan untuk pemerintahan lainnya di luar Provinsi Lampung. Selain itu juga bisa mengurangi biaya studi lapangan karena program ini atau metode ini menggunakan data-data digital. Selain itu, untuk ancamannya, server website bisa dibobol apabila tidak dilengkapi dengan keamanan yang baik, serta saingannya dengan software dan metode lainnya. Dan sekian presentasi dari tim Aquamarine. Terima kasih.